Hari ini adalah minggu seminar, karena itu nanti setelah pemaparan firman Tuhan juga akan ada sesi tanya jawab. Ya, bagi ada yang mau bertanya, dipersilakan. Tema kita hari ini adalah tema yang sangat kekinian, yaitu integritas di era digital. Integritas di era digital. Tentu kata digital di Alkitab tidak ada. Ya, tetapi kata integritas atau yang berkaitan dengan integritas itu banyak. Ya, kata integritas sendiri kata modern sebenarnya. Tapi kejujuran, jangan berbohong, semua yang terkait dengan integritas itu banyak sekali tertulis di dalam Alkitab. Nah, bagaimana sikap kekristenan terhadap era digital ini? Kita akan mendasarkan dari satu bagian firman Tuhan, Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dunia digital adalah dunia masa kini. Ya. Tidak mungkin kita menghindarinya. Ya, karena memang seiring dengan kemajuan zaman, dari yang semua serba manual, mekanikal, lalu dengan digital. Walaupun yang manual tetap ada, mekanikal tetap ada. Tetapi digital adalah salah satu produk kemajuan zaman. Yang mau tidak mau, kalau kita tidak beradaptasi dengannya, maka zaman tidak akan menunggu. Karena itu termasuk di dalam gereja, ya di gereja kita juga kita berupaya untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk dunia digital. Kalau enggak kita akan sangat tertinggal. Ya, sedangkan dunia di luar gereja saja, dunia ekonomi digital. Ya, bank konvensional tetap ada, bank digital ada. Semua daftar buka buku rekening dari rumah. Bisa sambil rebahan lagi. Bisa sambil santai di sofa. Semua sudah serba digital. Bisnis juga gitu. Ya, kalau dulu semua harus serba bertemu. Muka dengan muka. Sekarang mau penawaran, mau apapun dilakukan bisa dengan digital. Dan terkhusus ketika dunia dilanda oleh pandemi COVID, maka terjadi migrasi besar-besaran ke dunia digital. Gereja yang tadinya sangat tidak familiar dengan dunia digital, katakanlah sambungan live streaming, tiba-tiba oleh keadaan dipaksa untuk apa? Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, digital ini tidak masalah, ya. Ini adalah sebuah teknologi yang netral. Tetapi digital ini akan membawa manfaat atau mudarat tergantung dari pemakainya. Ya. Ini akan memuliakan Tuhan atau akan menghancurkan keimanan, itu tergantung dari pemakainya. Nah, karena itu bukan digitalnya ini yang paling utama, tetapi integritasnya yang paling utama. Integritas di dunia sebelum era digital perlu. Setelah era digital juga perlu. Karena apa? Karena di era digital banyak juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Motifnya tetap sama, motif jahat atau motif baik. Tetapi modus operandinya lah yang berubah dari yang manual menjadi digital. Nah,
Mari kita membahas dulu dari secara kata, ya, secara etimologis. Integritas di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu dikatakan mutu sifat keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan membawa kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Nah ini kalau bahasa kamus ini bahasa yang formal. Ya, kadang kita kalau orang awam kayak kurang mengerti dengan jelas ya, karena dibahasakan dengan bahasa yang formal. Mungkin kalau dengan bahasa yang lebih awam, yang lebih sederhana adalah diganti dengan satu kata. Sebenarnya kata ini lebih sempit daripada integritas, yaitu kejujuran. Integritas itu lebih luas lagi daripada kata kejujuran. Atau katakanlah kalau saya mau membahasakan dengan bahasa sendiri, integritas adalah bagaimana kita yang otentik, tetapi kita yang benar, yang sungguh-sungguh dengan motivasi yang murni, baik di hadapan orang maupun ketika tidak ada orang. Bahkan ketika kita di ruang tersembunyi sekalipun, enggak ada yang melihat, kita tetap sama. Ya, kita tetap sama. Kita rendah hati ketika ada orang, ketika enggak ada orang kita rendah hati. Ketika orang yang ada di atas kita yang jabatannya secara di segala hal di atas kita rendah hati. Kepada orang yang secara status ekonomi, sosial di bawah kita juga rendah hati. Nah itu integritas. Ya, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya, itu secara bahasa umum. Ya. Kemudian pengertian integritas dalam era digital. Ya. Integritas adalah keselarasan antara perkataan, tindakan, dan nilai-nilai yang benar. Nah, ini bisa di dalam berbagai aspek kehidupan. Ya. Yang pertama, tentu dalam kaitan dengan dunia digital. Yang pertama adalah kejujuran dalam informasi. Tidak menyebarkan berita hoax atau informasi yang menyesatkan. Nah, di dalam dunia digital ini kita punya kebiasaan. Mau apa? Mau menjadi yang tercepat. Mau menjadi yang terdepan. Sehingga tidak sedikit orang, termasuk orang Kristen, senang sekali memforward segala sesuatu walaupun belum baca. Ya, pokoknya kalau udah bau rohani, kita forward cepat-cepat ke grup-grup yang ada di WA kita. Atau ada informasi tertentu, kita cepat-cepat forward. Supaya apa? Supaya orang lain tahu. Ya. Tapi mungkin ada maksud tersembunyi di dalamnya. Mungkin supaya orang tahu bahwa kita lah yang paling cepat dapat informasi apapun juga. Ya. Karena ada gitu ya, si paling tahu. Ya. Si paling sumber informasi. Nah, misalnya ada contoh. Ya. Berita yang kemarin kebakaran di Los Angeles, ya, itu ada sampai video segala. Ada video katanya ini Tuhan menurunkan kecelakaan, yaitu apa? Ada api dari 4 mata angin, ya, membakar, menghukum itu LA, ya, karena banyak dosanya. Ada yang bilang karena jahat sama Palestina, ada yang bilang karena berapa waktu sebelumnya mereka menghina Tuhan dalam sebuah acara. Ya, tafsir boleh-boleh saja, tetapi yang api dari 4 penjuru mata angin itu bukan peristiwa kebakaran hutan. Ya, padahal itu peristiwa 1 tahun sebelumnya ketika tentara Amerika membuat kembang api flare, jadi ke 4 penjuru mata angin itu. Memang gambarnya api, lalu dipotong video, disambung, dijahit ke video lainnya. Ya, ini hukuman Tuhan, api dari langit, ya, padahal beda peristiwa. Ya, tapi orang Kristen juga ada yang menyebarkan itu tanpa tahu kebenarannya, tanpa mengecek sumber informasinya. Jadi ini kayak separuh kebenaran itu seringkali malah lebih berbahaya. Ya, separuh kebenaran, biasanya cuplik foto lalu peristiwanya benar, tetapi kemudian narasinya itu menyesatkan, menggiring opini. Bahaya sekali seperti ini. Kemudian konsistensi dalam karakter.
Sama seperti di dunia nyata, kita harus tetap menjadi pribadi yang benar di dunia maya. Nah, ini masyarakat kita ini unik ya. Bangsa Indonesia sangat terkenal di seluruh dunia dalam hal apa? Keramah tamahan. Di mana? Di dunia nyata. Ya. Kalau datang ke Indonesia ramah tamah, datang penjajah juga disambut baik-baik. Ya, makanya sampai ratusan tahun. Tapi kalau di dunia maya, astaga, ya, netizen Indonesia maha julid. Ya. Maha julid. Ada yang ngomong gak enak saja, waduh sampai tentang bola aja, akun sepak bola Eropa bisa diserbu sama netizen Indonesia. Karena mungkin selain maha julid, maha gabut juga. Ya. Banyak sekali waktunya untuk yang begitu-begitu. Tapi kalau ada yang mengambil pemain Indonesia, main di klubnya, wah netizen semua pada follow, nge-like, ya langsung subscribernya naik bisa berpuluh-puluh kali lipat. Nah, kadang begitu, zaman berapa tahun lalu waktu zaman politik panas-panas ya, ada teman-teman saya tuh teman sekolah, waktu sekolah dulu baik-baik sekali. Ya, ramah-ramah, sopan-sopan, tapi ketika debat di ruang maya itu ya, di dunia maya, di media sosial, waduh ngomongnya gawat-gawat, kasar-kasar, keras-keras. Ya kayak nggak pernah diajarin penataran P4 dulu waktu zaman sekolah. Ya kan, tenggang rasa, tepo seliro, udah Gen Z udah nggak tahu lagi tepo seliro itu apa. Ya, jadi beda di dunia nyata dengan di dunia maya. Maka ini yang bahaya karena banyak sekali akun-akun anonim atau nama-nama palsu, ya, nama-nama palsu. Ada satu orang bisa akun media sosialnya minimal 2, ya. Satu untuk teman gereja, itu nama asli, ya. Tapi kalau dia mau komen-komen di dunia politik lah, di dunia debat lah, di dalam dunia, wah macam-macam, dia pakai nama macam-macam. Ya, pakai nama yang beda, bukan nama sebenarnya. Nah, itu inkonsistensi dalam karakter. Ini yang nggak boleh. Integritas dalam era digital, maka upayakan. Saya sendiri pernah pakai nama palsu, bukan karena mau memalsukan untuk kepentingan yang tidak benar, tapi karena waktu itu sedang melayani di daerah yang sangat sensitif. Ya, sangat sensitif, maka saya membuat akun baru, tapi juga bukan untuk menyerang, bukan untuk hoax, bukan untuk yang lain. Ya, jadi akun salah satu media sosial saya ada 2 nama. Ya, satu pakai nama asli, satu pakai nama yang tidak asli. Ya, tapi bukan untuk tujuan yang negatif, hanya untuk keamanan. Waktu itu selama beberapa tahun akun asli saya tidak saya pakai. Saya hanya pakai yang tidak asli. Tapi setelah itu dua-duanya dipakai semua ya karena sudah tidak ada isu soal keamanan pelayanan lagi. Nah, berikutnya menghormati hak dan privasi orang lain. Nah, ini tidak mengambil atau menggunakan data orang lain tanpa izin. Nah, ini ada kaitannya. Ya kalau kita mengutip dari suatu sumber, ya kasih tahu, ya kan? Tidak ada orang yang menciptakan sesuatu yang baru sama sekali dari nol, nggak ada. Di pengkhotbah juga dibilang, ya. Yang ada itu sudah pernah ada, ya kan? Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Ya. Jadi seperti itu. Biarpun ada katakanlah penemuan-penemuan, hampir semua penemuan, karena saya nggak hafal semua penemuan juga ya. Hampir semua penemuan adalah pengembangan dari penemuan yang ada sebelumnya. Lalu dikembangkan lagi, gitu. Termasuk penemuan mutakhir, wah ada yang sebenarnya awalnya rupanya udah diteliti, katakanlah oleh Leonardo da Vinci, 500 tahun lebih yang lalu, tentang tank katanya gitu, yang saya pernah baca artikel. Cuman memang dia berkonsep, lalu dikembangkan sampai jadi barangnya. Nah, tapi harus jujur, harus kasih tahu, ini adalah pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya, ya. Yang paling parah udah ngambil, enggak ngaku, bilang punya sendiri. Waduh gawat itu. Saya pernah membantu pelayanan di sebuah sekolah,
ya, sekolah punya pemerintah di suatu daerah, ya lalu waktu membantu kepala sekolah itu kadang-kadang ada tulisan lupa diganti, ya, tentang rencana pembelajaran lah, tentang apa gitu kan. Masih tulisannya provinsi lain di situ. Nama sekolahnya sih udah diganti, ya. Tapi provinsinya lupa diganti. Misalnya rancangan pembelajaran tanggal 30 Februari SD 01 Provinsi Papua Barat, ya dipakai di sini gitu ya. Jadi SD-nya diganti, sekolahnya diganti, provinsinya lupa diganti, macam-macam. Ya, ini dalam dunia akademik dibilangnya plagiarisme. Memang tidak ada yang baru, semua itu selalu diajarkan, termasuk di dalam pelatihan dibilang ATM, amati, tiru, modifikasi, ya, jangan copy paste cuma ganti nama organisasi, provinsinya lupa diganti, tahunnya kadang lupa diganti juga, ya. Jadi jangan copy paste 100%, ya. Itu tentu tidak mungkin tepat, ya, karena konteks daerah, wilayah, zaman beda-beda. Nah, jadi kalau mau mengutip juga harus izin, ya, kalau di dalam dunia akademik itu ada catatan kaki, ya, ada daftar pustaka dan lain-lain, itu harus dicantumkan. Itu dalam rangka menghormati hak cipta atau karya orang lain, privasi orang lain. Dan ini menjaga etika dalam berkomunikasi. Ya, kadang memang di dunia maya, tadi saya sudah singgung, orang merasa bebas karena nggak ngeliat orangnya. Orang juga nggak ngeliat kita, orang juga nggak tahu kita siapa. Karena akunnya anonim atau pakai nama samaran. Ya, pakai nama samaran. Sehingga godaan untuk bersikap barbar itu tinggi. Ya, orang juga nggak ngeliat kok, ya, biarin aja. Padahal kalau mau di tracing, ditelusuri, bisa ketemu. Nah, ini kita harus hati-hati di dalam berkomentar. Ya, kadang orang berkata sesuatu yang kita anggap merendahkan atau menista iman kepercayaan kita. Wah, lalu karena dia kata-kata yang nggak benar, kita merasa berhak untuk menyerang secara verbal, secara kata-kata melalui tulisan. Nah, ini juga nggak benar, ya. Nah, di dalam berbagai bidang kehidupan, saya mau menyoroti beberapa bidang. Ya, tentu ini integritas dalam dunia digital tema yang sangat luas sekali. Ya, kita hanya bisa mengambil beberapa cuplik saja. Ya, yang pertama dalam dunia pendidikan. Nah, hindari plagiarisme dan kecurangan akademik. Nah, di Indonesia juga beberapa tahun belakangan, sama kalau mau kita tracing sampai puluhan tahun lalu, bahkan dari kampus-kampus ternama pun beberapa ada yang ketahuan plagiarisme. Karena itu ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia terjadi. Karena itu melalui dunia digital jadi lebih banyak ketahuan. Sebelumnya mungkin banyak tapi nggak ketahuan. Ya, apalagi zaman dulu copyright belum ada. Maka nggak heran kita dengar lagu Isedo ale aleta. Lalu kulihat ibu pertiwi. Nggak tahu siapa yang nyontek siapa. Ya. Kalau yang kreatif kan harus amati, tiru, modifikasi, ATM. Kalau itu masih oke. Ya. Contohnya ada musisi, You're all I need beside me girl. Ya, ini bukan lagu gereja ya. Ya, lalu dimodifikasi, semua kata rindumu semakin membuatku. Itu penulisnya ngaku, itu emang dari lagu itu katanya. Ya, nah, itu kalau itu masih bagus ya, amati, tiru, modifikasi, jangan dijiplak copy paste. Atau yang pernah saya waktu di satu kota juga ada lagu hati-hati gunakan tanganmu. Ya, lalu dengan versi yang lain dibilang tanganmu yang mungil jagalah. Ya, keren tuh, saya bilang, oh saya tahu itu pasti dari lagu sekolah minggu itu. Tapi dibikin jadi lagu pelajaran dari agama lain. Ya, bagi saya, wah berarti kita memberkati orang. Ya, itu dia masih bagus, amati, tiru, modifikasi. Nah, di Indonesia udah kalau soal akademik juga udah beberapa kali, bahkan dari kampus-kampus ternama pun
pernah terlibat, ketahuan minta maaf lalu mengundurkan diri. Ya. Nah, ini bagian dari integritas. Penting sekali. Makanya diajarkan kalau dalam dunia akademik, mungkin kita yang berkecimpung di dunia akademik lebih paham lah. Bagaimana harus memparafrase, diubah. Ya, misalnya dilahirkan diganti jadi datang ke dunia ini, misalnya gitu kan. Jadi enggak dari A sampai Z dipindahkan gitu ya, bulat-bulat. Enggak boleh gitu, ya. Kemudian gunakan teknologi sebagai alat untuk belajar, bukan untuk menipu. Nah, ini sangat penting. Ini juga kaitan dengan integritas. Lalu periksa kembali sumber informasi sebelum menggunakannya, ya, sehingga kita tidak salah, ya. Kita nggak ngecek, kita ikut menjadi penyebar informasi yang salah. Hati-hati, bahaya sekali. Ya, apalagi kalau yang isu-isu sensitif. Ya, kadang-kadang ada berita, wah ini pembantaian di sini, padahal mungkin itu berita 30 tahun yang lalu. Ya, fotonya dicuplik lagi, diberikan narasi. Ya, supaya apa? Supaya terjadi kerusuhan besar. Misalnya, wah ini bahaya sekali provokasi seperti ini. Kemudian integritas dalam ekonomi dan bisnis. Nah ini sekarang bagus sekali sebenarnya ya, dengan adanya teknologi digital ini memudahkan. Lebih cepat, memotong antrian, yang berobat aja sekarang orang mau berobat daftar online. Supaya apa? Supaya ngantrinya enggak setengah mati. Ya, kadang zaman dulu bapak saya waktu sakit berapa belas tahun yang lalu, udah ngantrinya lama, terakhir tahu-tahu nggak dapat antrian misalnya, udah habis kuota, besok lagi katanya. Waduh, menderita. Ya. Nah kalau kayak gitu, kan teknologi online ini sangat membantu. Nah dalam ekonomi dan bisnis juga sangat membantu. Tapi dasar manusia ya sebenarnya akarnya adalah dosa. Dosa ini dimanapun, kapanpun, zaman apapun, teknologi secanggih apapun, dosa akan tetap ikut masuk, ya, merasuk dan merusak di dalamnya. Dan Indonesia ini cukup terkenal, ya, masalah apa? Pinjol, ya, pinjaman online. Ya, sayang sekali ada masalah teknis, padahal udah saya masukkan slide-slide-nya, rupanya tidak sempat tersimpan, ya, di slide. Bagaimana data sampai November tahun lalu itu puluhan triliun. Ya, puluhan triliun itu pinjaman online yang sangkut dalam arti tidak terbayar. Ya, dan lebih dari 50% itu usia 19 sampai 35 tahun. Lalu 40 sekian persen itu usia 36 sampai 55 tahun. Yang di atas 55 tahun hanya sekitar 4%. Ya. Artinya apa? Banyak orang memasuki dunia digital tanpa integritas. Ya. Kalau mau ditelusuri lebih dalam, kebanyakan pinjaman online adalah mereka yang ekonomi menengah ke bawah dan menggunakannya untuk hal-hal yang konsumtif. Ya. Untuk hal yang konsumtif. Untuk apa? Beli HP baru, ya. Beli laptop baru, nggak mau kalah, ya, jadi budak teknologi. Wah ada yang terbaru berarti udah ketinggalan zaman dong HP saya, padahal HP-nya belinya tahun lalu. Ya. Tapi memang tiap tahun ada peningkatan teknologi, lalu merasa ketinggalan zaman, merasa kuno. Mau beli, uang kurang, ya udah buy now, pay later. Ya. Pinter banget ini aplikasi-aplikasi. Tenang aja, gampang. Beli sekarang, bayar nanti. Ya, lupa dia nanti itu harus dibayar. Ya kan? Kadang orang merasa enak-enak aja. Ini sekarang OJK sedang meramu satu peraturan, kalau nggak salah untuk hal-hal tertentu harus di atas 18 tahun. Misalnya, terus harus punya penghasilan 3 juta minimal, baru boleh melakukan transaksi-transaksi. Saya nggak ingat persis itu tentang hal apa, tapi berkaitan dengan ekonomi digital.
Karena kalau mengikuti keinginan, wah bahaya. Makanya integritas ini yang perlu dijaga. Ya, kalau enggak, ya bisa celaka kita. Kalau tidak demikian. Lalu masalah kedua, judul. Wah ini Indonesia darurat judi online. Ya, PPATK akhir tahun lalu juga mengeluarkan laporan setidaknya 100 triliun itu transaksi judi online. Ya, ada lagi sumber berita lainnya, tapi saya lihat kayaknya kurang kredibel. Dia menduga sampai 600 triliun katanya. Tapi ini dugaan, nggak ada datanya. Kalau PPATK kan udah jelas tuh dari aliran dana itu ditelusuri. Itu udah pasti 100T dan itu mungkin yang digital, ya. Belum yang manual, ya kan? Belum yang manual. Wah, ini bahaya sekali. Ya, judi ini sudah merusak banyak keluarga. Ya. Bapak yang kecanduan judi, waduh bisa habis barang di rumah. Dan orang jahat ini kreatif. Ya. Bagaimana untuk mengajak generasi muda ikut judi? Ya. Enggak pakai judul judi dia masuk melalui game online. Ya, saya ikut seminar di sekolah anak saya, hati-hati. Ya, ada game-game tertentu yang disusupi oleh judi online. Jadi diedukasi melalui game online, lalu entah gimana saya juga tidak mendalami trik-trik itu, cuman mendapatkan informasi yang berharga. Hati-hati. Yang pertama jangan biasakan main game lalu upgrade, beli pakai uang beneran. Ya. Dari situ nanti pintu masuknya. Ini menurut penelitian. Ya, menurut penelitian. Kita pikir game asik-asik aja. Rupanya di situ dilatih pelan-pelan, ya. Untuk apa? Untuk masuk ke dunia judi online. Maka hati-hati, ya. Hati-hati. Jangan anggap wah ini cuman game doang. Makanya anak-anak kita main game perlu kita perhatikan juga. Nah, yang ini agak bahaya nih, jangan ya. Yang itu boleh misalnya. Nah, kita harus perhatikan ya karena anak-anak muda sekarang memang sangat ya istilahnya mungkin filternya kurang, tapi kemampuan untuk berselancar di dunia teknologi ini luar biasa ya. Dia nyebur dulu ya, entah ada apa di dalamnya nggak tahu, pokoknya nyebur dulu. Nah, maka ini penting bimbingan dari yang lebih senior, katakanlah dalam pengalaman, dalam kerohanian, itu yang perlu memberikan masukan-masukan ya agar anak-anak kita, orang-orang muda kita jangan sampai terkena ya dalam dunia ini. Kemudian investasi bodong. Wah, ini juga udah berkali-kali di Indonesia ya, investasi bodong. Ya. Emangnya investasi bodong ada larangannya di Alkitab? Ya kata investasi bodong nggak ada. Ya. Tetapi yang terkait-kait dengan itu banyak. Misalnya 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan karena orang pingin kaya, khususnya pingin cepat kaya, akhirnya mau mencari jalan paling cepat, entah itu etis atau tidak etis, entah itu benar atau tidak benar. Ya. Pingin cepat kaya, rupanya cepat bangkrut. Karena apa? Karena investasi bodong. Ya. Kemudian integritas lagi dalam bidang apa? Dalam bidang yang lain-lain, termasuk dalam kehidupan sosial dan gereja. Nah, kita juga hati-hati ya di dalam menggunakan termasuk media sosial. Kalau yang paling benar adalah menggunakan teknologi digital untuk memuliakan Tuhan. Itu tadi ayat yang kita baca itu. Bagaimana melalui apa yang ada di dunia ini kita memuliakan Tuhan, menjadi garam, memberi rasa, menjadi terang di dalam kegelapan, termasuk dunia digital ini. Ya, kita harus hati-hati, jangan sembarangan. Karena itu hal praktis yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah pikir dulu sebelum membagikan
konten. Ya. Pikir dulu sebelum membagikan konten. Jangan sampai kita meneruskan berita yang hoax, berita yang tidak benar atau separuh benar. Nah, apalagi hal tersebut sensitif dan bisa membuat kegaduhan di dalam masyarakat. Bahaya, ya. Jangan. Lalu jaga diri dari godaan digital. Hindari akses terhadap konten negatif. Nah, ini salah satu bahaya besar juga di dunia digital karena nggak dicari dia nongol. Ya, pop up muncul. Ya, ada satu tulisan yang saya baca judulnya tap and trap katanya. Karena muncul-muncul lalu ketekan, ya. Ketekan langsung nggak sengaja mungkin pertamanya, ya karena muncul dia mau tekan tiba-tiba muncul pop up gitu ketekan. Lalu konten-konten yang tidak bermoral, katakanlah konten pornografi. Lalu nge-tap sekali, terlanjur ngeliat, lalu akhirnya tap and trap, lalu terjebak di dalamnya. Ya, apalagi kalau salah pergaulan. Ya kadang-kadang kita nggak cari, mungkin ada teman yang kirimkan macam-macam. Ya seperti itu. Nah itu harus kita antisipasi dari awal. Kalau itu muncul jangan ditekan, ya jangan ditekan, jangan dibuka, ya karena kita nggak tahu kita kuat atau enggak. Ya jadi jangan coba-coba, jangan coba-coba, jangan anggap ini cuma refreshing aja, ya iseng-iseng atau mau studi kasus, studi banding nggak perlu, ya. Kalau Tuhan bilang udah nggak benar, nggak usah kita merasa ini untuk penelitian misalnya. Karena penelitiannya udah dilakukan orang lain, kita cukup dapat informasi. Informasi, salah satu artikel yang saya baca Indonesia peringkat 4, wah jangan bilang puji Tuhan ya, peringkat 4 pengakses konten porno di seluruh dunia. Ya. Pornografi, digital, nomor 4 di dunia. Ya, ini luar biasa, ya, luar biasa. Padahal di negara ini KTP-nya ada kolom agama, ya, ada kolom agama. Negara lain nggak ada. Oh, negara kita bangga sekali, harus beragama. Indonesia ini bangsa yang beragama, ya, bangsa yang beragama. Tapi kadang kelakuan bukan beradab, tapi biadab, ya, dalam hal moral. Nah ini hati-hati, ya, hati-hati. Karena hal pornografi ada studi banding dengan yang orang kecanduan narkoba ini 11-12. Bahkan katanya lebih parah, ya ini menurut penelitian. Karena apa? Terekam di memori, ya, terekam di memori dan ini menjadi candu. Ya, sebenarnya ya sama kayak olahraga. Pertama mungkin kita jogging misalnya ini hukum tentang kepuasan ya. Kalau kita jogging 1 kilometer udah ngap. Tapi kalau kita terus 1 kilometer nggak terasa, mau lebih lagi. Mau lebih lagi. Karena apa? Karena kita semakin dengan hal yang sama kepuasan berkurang. Harus ditambah lagi untuk menambah kepuasan. Ya, kalau olahraga dalam hal positif. Tapi kalau narkoba, pornografi, ini juga nanti lama-lama dengan hal yang sama, misalnya narkoba, dengan dosis tertentu, dia puas pertamanya. Ya, tapi kalau diulang lama-lama dengan dosis yang sama, nggak puas lagi, harus nambah dosis. Pornografi juga begitu. Ya, bahaya sekali. Maka ini menjadi tantangan gereja, menjadi tantangan umat Tuhan, menjadi tantangan bagi orang tua Kristen. Untuk apa? Untuk memerangi ini. Untuk memerangi ini. Tentu kita nggak bisa menjaga anak-anak kita, menjaga orang-orang di sekitar kita 24 jam. Tapi karena itu dari kecil, sedini mungkin, mulai dari sekarang, ya, kita terapkan kepada diri sendiri, terapkan kepada orang-orang terdekat kita. Ingatkan terus. Ya, walaupun memang kalau anak-anak mungkin game online jauh lebih merasuk ke dalam kehidupan mereka, tapi kita harus tetap waspada, ya, harus berawas-awas. Jujur dalam segala hal, ya. Berbisnis sekarang kejahatan kerah putih, ya.
Saya pernah nonton sebuah video itu, wah, kejahatan kera putih jauh lebih berbahaya daripada kejahatan di jalanan. Yang katakanlah mau merampok pakai senjata tajam. Ya. Justru kejahatan kera putih yang pakai teknologi digital, waduh, itu jauh lebih jahat. Memang nggak ada nyawa yang hilang, tidak ada darah yang tertumpah, tapi dampak kerugiannya luar biasa. Bagaimana ada teknologi phishing, ya, apa nih, ada tautan, kita klik, ya, nggak lama tahu-tahu 3 hari lagi ke ATM, ini zaman ATM lah ya, atau kita cek saldo udah hilang semua, ya. Karena apa? Karena kita sendiri yang tekan. Ya, sekarang kejahatan dunia digital luar biasa. Belum lagi ada istilah deepfake, ya. Deepfake bisa menggunakan, katakanlah ada konten telanjang lalu mukanya diganti muka kita misalnya, tapi bagus sekali editannya. Ya. Lalu dituduh kita, lalu kita diperas. Ya. Ini akhirnya orang jadi kena peras. Kasihan sekali. Ya, kasihan sekali. Ini memang teknologi makin canggih, kejahatan juga makin canggih. Bahaya sekali. Ya, sampai ada bisa susah sekali membedakan ini editan, hasil dari edit atau asli. Ya. Bahaya sekali ini. Nah, kalau kita syukur-syukur kita bukan pelaku, tapi kalau kita korban jangan tunduk kepada dunia kejahatan ini, dan hati-hati apapun yang ada di gadget kita, hati-hati jangan cepat-cepat mau tahu, mau klik, mau buka apapun itu. Ya. Karena ada banyak penjahat-penjahat dalam dunia digital. Ya. Bahaya sekali. Nah, yang paling penting adalah gunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, gereja kita membuat website gri.or.id. Ya. Lalu mitra gereja kita juga website Reformata Online. Ya. Reformata Online. Jangan sampai produk-produk pelayanan digital ini lebih memberkati jemaat di luar daripada jemaat sendiri. Nah, jadi yang belum familiar, nanti buka. Ya, nanti buka website gri.or.id, ya, atau gri.or.id atau Reformata Online. Ada banyak rubrik-rubrik yang sangat bagus. Konsultasi teologi, manajemen, sudut pandang, dan berbagai produk-produk lainnya di dalam Reformata Online itu. Supaya menjadi berkat bukan hanya bagi orang-orang yang di luar, tetapi juga bagi jemaat kita, jemaat GRI, ya, supaya menjadi berkat. Bahkan bisa juga mengajukan pertanyaan supaya bisa dijawab melalui rubrik-rubrik itu. Nah, digitalisasi ini penting untuk apa? Untuk menjadi harta digital, aset digital. Ini penting karena nanti sampai 50 tahun, 100 ke depan masih bisa diakses. Ya. Kalau masih yang manual, nanti kertas lama-lama lapuk, ya, disimpan, nanti ada yang kena banjir lah, ada yang macam-macam lah. Ya, tapi kalau di digitalisasi akan lebih bisa long lasting. Ya. Bisa memberkati sampai anak cucu kita masih bisa mengaksesnya. Maka mari gunakan teknologi untuk memuliakan Tuhan, ya, menjadikannya sebagai sarana memberitakan firman, mengabarkan Injil, ya, menyaksikan bagaimana etika kekristenan itu dijunjung tinggi melalui bagaimana kita berinteraksi di media sosial juga. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan, Pak. Bisa diberikan mikrofon? Terima kasih
melihat sekarang ini kan era digital semua dan termasuk gereja kita membuat ibadah-ibadah secara online, Pak. Nah, setelah COVID kita kembali kepada ibadah offline temu muka. Pertama, ada beberapa orang yang merasa bahwa lebih baik ibadah online saja, nggak perlu ke gereja, nggak perlu itu. Nah, pertanyaan pertama adalah pandangan gereja kita mengenai orang yang memilih untuk selalu beribadah online. Dalam Alkitab kan ada jangan tidak ngikutin ibadah-ibadah yang sudah ada ya. Nah, bagaimana dengan hubungannya seperti itu? Rasanya itu dulu deh, yang kedua lupa Pak. Saya mau menjawab yang kedua dulu, tapi karena lupa ya udah. Ya, sebenarnya ibadah online adalah sesuatu yang menolong dalam artian pada masanya. Ya, ketika pandemi COVID, orang tidak boleh berkumpul, maka itu menjadi anugerah. Ya, menjadi anugerah di mana ibadah bisa tetap dilakukan secara online. Tetapi kemudian sesudah tidak ada lagi pandemi, termasuk gereja kita jadi hybrid. Ya, hybrid. Karena dengan pertimbangan bahwa mungkin ada jemaat yang sedang sakit, tidak bisa ke gereja, atau sedang ada dinas luar kota dan lain sebagainya, dan mungkin di tempat dia pergi tidak ada gereja terdekat yang dia tahu, ya kan? Jadi, wah saya ngikutin ibadah online gereja saya lah, misalnya. Nah, dalam konteks itu bagus, ya, bagus. Lebih baik ibadah online daripada tidak beribadah. Tetapi ketika dimungkinkan untuk ibadah secara onsite, datang ke gedung gereja, pasti rasanya beda. Ya, pasti rasanya beda. Bagaimana kita menyembah Tuhan kalau langsung di dalam ruangan ibadah bersama-sama dengan umat Tuhan, itu pasti jauh bedanya lah. Pasti jauh bedanya. Kita juga akan lebih ditolong di dalam fokus, di dalam kesungguhan kita, di dalam memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi gangguan itu relatif jauh lebih minim kalau kita ibadah secara onsite. Ya, kalau secara online godaannya banyak sekali. Ya, nanti sambil rebahan lah, ya kan, sambil makan popcorn, ya kan. Bahkan kadang meeting online dari kantor misalnya, atasnya pakai jas, bawahnya celana pendek, ya. Ada meme saya lihat itu di media sosial, inilah katanya kalau ibadah online lalu berfoto bersama disuruh berdiri katanya. Itu pada pakai celana pendek gitu, ada pakai baju tidur, cuma mukanya aja kelihatan gini kan, begitu lihat bawahnya. Itu kenapa? Ya itu karena godaan online itu. Karena godaan online. Maka kalau dalam konteks ibadah akan jauh lebih fokus, akan jauh lebih menikmati, dan saya yakin juga Tuhan juga akan jauh lebih senang kalau kita secara onsite. Ya, jadi online itu adalah alternatif kalau tidak bisa onsite. Itu. Tapi memang positifnya misal katakan adalah seminar internasional, misalnya seminar tentang pelayanan internasional diadakannya di Eropa, tapi kita dapat tautan link kita bisa ikut, itu bagus. Nah, karena apa? Karena mungkin kita tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan yang jauh dan sangat mahal. Misalnya, tapi kalau ke gereja kan sebenarnya, apalagi orang bergereja biasanya di kotanya sendiri, ya kan, nggak mungkin beda negara, beda kota, jarang. Kalaupun beda kota ya mungkin karena di perbatasan, gitu kan. Maka kita harus melatih diri kita untuk juga ikut yang onsite. Karena ini juga berkaitan dengan militansi. Ya, militansi, semangat. Ya, kalau semua, memang teknologi itu dua sisi juga.
di satu sisi memudahkan, di sisi lain juga membuat kita, intensitas kita, semangat kita itu bisa berkurang, militansi kita menurun. Karena apa? Keenakan dengan teknologi. Maka seharusnya teknologi itu membantu kita, bukan kita menjadi budak teknologi. Ya, mungkin itu jawaban saya. Jadi yang afdol adalah onsite, kecuali nggak bisa baru kita online. Ya. Tetapi memang gereja tidak diberikan hak untuk penegakan hukum, misalnya gitu ya. Penegakan hukum nggak ada, karena kekristenan itu sifatnya mengedukasi, mengajak, mendorong, gitu. Jadi nggak ada punishment, ya nggak ada punishment. Pernah gereja coba melakukan itu, ribut ya dulu beratus-ratus tahun yang lalu, ya ketika coba dilaksanakan syariat Kristen, ya pernah juga itu di zaman reformasi. Akhirnya ya nggak efektif juga. Nggak efektif, artinya orang karena terpaksa dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kita latih diri kita untuk sedapat mungkin yang melakukan ibadah yang onsite. Ya, gitu. Jadi yang online-nya ini untuk menolong yang tidak bisa dan untuk keperluan dokumentasi. Ya, itu, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Sebelum hal itu, pertama saya mau juga tambahkan sedikit soal kenapa lebih baik kita gereja itu ketemu langsung, ya, offline daripada pakai virtual. Ingat, bergereja itu bukan hanya pribadi kita datang memuji Tuhan. Bergereja itu ada persekutuan di antara kita sebagai umat. Jadi poin itu akan hilang kalau kita di rumah saja. Kita ketemu hari Minggu ini, makanya kita berinteraksi setelah habis gereja, di bawah ngobrol-ngobrol, itu merupakan suatu ikatan persaudaraan. Di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan itu pun ada suatu persekutuan di antara kita. Ketika bersama bersekutu memuji Tuhan. Itu akan tidak ada kalau kita virtual. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, teknologi ini berkembang maju terus. Dan kita tidak bisa berdiam diri. Saya senior yang lebih tua dari saya, tidak mungkin bisa terus mengikuti teknologi yang tinggi, yang terus maju. Tetapi anak-anak muda, anak-anak kami, ya adik-adik yang di bawah kami, harus memacu diri untuk memanfaatkan, belajar teknologi, memanfaatkan teknologi untuk pengembangan, kemajuan gereja. Saya kasih contoh satu. Dulu betapa susahnya saya ketika di kampus untuk diajarkan menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Menginjili, kami pakai buku 4 Hukum Allah. Itu salah satu, buku kuning dari RPMI saya ingat. Ketemu orang, berkenalan di bis atau di taman terus menginjili orang. Itu susahnya. Pertama kita harus melawan keengganan dari diri kita. Kedua, belum tentu yang kita ajak bicara Injili bukan orang Kristen. Jangan-jangan dia sudah lahir baru. Yang ketiga, berdampak dimusuhi bukannya Injil yang sampai tetapi penolakan atau mungkin kita dianiaya. Tetapi dengan sekarang ada teknologi, ada medsos yang banyak, kita belajar menginjili melalui
media yang ada luar biasa. Penjangkauan lebih luas. Hal-hal yang tadi saya kemukakan, penolakan dari orang lain lebih rendah. Jadi saya juga belajar melalui suatu organisasi Sabda, itu seringkali ada ya melalui online, belajar bagaimana memanfaatkan teknologi. Ya, saya menghimbau aja Pak Pendeta, mari anak-anak muda yang tentu lebih bisa mengikuti, pakai ilmumu, belajar lebih tinggi untuk kemajuan gereja kita. Gereja kita masih jauh daripada memanfaatkan teknologi. Saya kira itu. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri. Jadi kita gunakan teknologi seoptimal mungkin untuk memuliakan Tuhan, mengabarkan Injil, bersaksi. Tetapi dalam pertemuan ibadah onsite itu jauh lebih baik karena akan mendapatkan seluruh manfaat, menikmati seluruh kepenuhan dari makna ibadah ketika onsite. Ya, mungkin sedikit analogi, mungkin ada yang zaman sekarang mungkin cukup banyak yang mendapatkan pasangan hidup tadinya kenalannya online, ya, dari media sosial, kenalan, tapi nggak ada yang nikah dan menjalani pernikahannya online, nggak ada. Tetap aja onsite nanti nikahnya. Walaupun sebar undangannya pakai WA, ya. Ini undangan resmi katanya. Tetap nanti pengantinnya onsite, ya. Nggak ada online satu di mana gitu. Nggak mungkin menikmati seluruh kepenuhan yang ada di dalam pernikahan kalau online doang. Begitu juga ke sorga, ya. Pasti onsite, ya. Nggak mungkin online, nanti Tuhan buka belakang gini ini surga kayak gini, udah ya, oke kita ketemu lagi minggu depan. Nggak mau kita maunya onsite, kalau itu ngotot kita, Tuhan harus onsite katanya. Giliran ibadah kita nawar online. Gitu. Itu aja analoginya, mau menikmati kepenuhannya pasti onsite. Ya, persekutuannya dapat di situ. Ya. Satu lagi pertanyaan? Ya, silakan. Oke, dua lagi, 1, 2. Saya mau nanya nih, karena kalau lihat hidup sekarang ini Pak, kita nggak bisa terlepas dari era digital ini kan gitu Pak. Saya cuma mau nanya aja, bagaimana biar nggak terkena kepada anak cucu kita, menghindarinya bagaimana, kira-kira itu aja Pak, makasih. Ya, yang pertama kita nggak bisa menghindari digital, nggak mungkin dihindari, tapi kita mempersiapkan anak cucu kita, ya, memberikan benteng, ya, mengajarkan dia prinsip-prinsip. Memang yang paling ideal adalah mulai dari kecil, dan lingkungan sangat berpengaruh karena itu didikan di dalam keluarga, lalu pertemanan, lingkaran circle pertemanan anak cucu kita itu perlu diperhatikan karena lingkungan itu pengaruhnya luar biasa besar. Apalagi anak-anak remaja cenderung meniru dari mana ya, dari temannya, ya, meniru dari temannya. Jadi itu yang perlu dijaga, diupayakan dari kecil, bawa ke sekolah minggu, kita didik, kita berikan teladan yang baik, lalu kita perhatikan lingkaran pertemanan, lalu lingkungan, lalu pendidikan di sekolah yang baik gitu. Kalau bisa sekolah Kristen bagus, kalau enggak pun ya kita harus ikut turun tangan ya untuk menjaga mereka. Tapi memang nggak bisa dihindari itu digital. Ya, teknologi digital nggak mungkin dihindari, justru kita harus memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Itu jawaban saya, terima kasih. Satu lagi silakan. Siang Om, aku mau nanya sebenarnya pertanyaan receh banget sih. Tapi cuma kayak tiap hari hampir kepikiran gitu karena kan tiap hari buka sosmed. Aku orang yang cukup fluent lah di sosmed, di social media gitu. Nah nowadays tuh everything's kayak viral easily di sosmed. Termasuk hal-hal yang berbau rohani kayak di Instagram, di Twitter itu pun banyak kayak account-account yang kalau tahu anak-anak muda kayak Kristen Selubung atau kayak Katolik Garis Keras atau something like that, kayak itu mereka kan banyak share-share potongan-potongan atau kayak snippets-snippets dari khotbah atau dari kayak peristiwa-peristiwa yang terjadi di gereja yang
aku pun sebenarnya buat orang Kristen pun mungkin ada beberapa orang yang belum pernah menyaksikan experience seperti itu. Apalagi orang-orang awam yang bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, pasti kan mereka juga melihat hal-hal itu, oh ternyata di gereja itu seperti ini ya, ritualnya seperti ini. Oh ternyata orang Kristen nih kalau ibadah ternyata seperti ini dan seperti itu. Contoh simpelnya adalah aku pernah lihat waktu itu suatu video, aku nggak tahu gereja apa, tapi itu kayak KKR gitu or something like that, yang kayak mereka baptisan atau kayak ya biasa yang dipanggil ke depan, terus tiba-tiba kayak diberkatin atau diomongin sesuatu dari pendetanya, terus tiba-tiba orang keserupan. Kayak menurut aku ini adalah sesuatu yang aneh untuk aku karena di gereja kita nggak ada hal-hal seperti itu. Bahkan aku pernah ikut KKR dulu di Kalimantan pun nggak ada hal-hal yang kayak gitu. Even aku ikut kebaktian di Stephen Tong juga nggak ada yang kayak gitu. Tapi kok aku baca komen-komennya kayak, oh ini hal yang wajar, ini hal yang normal, berarti dia lagi dikeluarin setannya or something like that, kayak gitu-gitu. Kayak menurut aku ini memang aku yang kurang Kristen, aku yang kurang beriman, atau memang ini berbeda aja sama apa yang selama 28 tahun aku alami dalam hidupku sebagai orang Kristen. Yang jadi pertanyaan aku saat ini adalah bagaimana sih cara aku harus menyikapi komen-komen yang seperti itu. Apalagi kalau ada, karena teman-teman aku kan juga banyak yang bukan orang Kristen. Terus mereka nanya hal itu ke aku, apakah aku harus menjawab, oh itu mah cuma gereja dia doang. Aku kan kalau misalnya ngomong seperti itu kan secara tidak langsung aku kayak merendahkan gereja lain, merendahkan hamba Tuhan lain. Kayak, oh aku secara nggak langsung juga ngomong gereja dia alirannya nggak jelas, gereja dia juga pendetanya nggak tahu orangnya belajarnya teologinya dari mana, doktrinnya khotbahnya seperti apa. Aku jadi kadang-kadang tuh mikir kayak aku harus ngomong secara tegas jelas bahwa itu gak jelas atau aku harus bilang bahwa Kristen gak semuanya seperti itu atau gimana. Jadi aku minta saran dari Om Galen untuk memberikan aku masukan gimana aku menyampaikan itu untuk teman-teman aku yang bukan orang Kristen, yang terlebih lagi mungkin orang Kristen tapi gak mengerti banget tentang kekristenan dan iman Kristen. Makasih Om. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat relate ya dengan kehidupan sehari-hari. Di dunia media sosial memang bagaimana kita menjelaskan akan berbeda halnya dengan kita menjelaskan di kelas kelompok kecil misalnya, atau di pendalaman Alkitab. Gitu kan, kalau itu kan memang satu gereja, satu doktrin, ya kan. Tapi kalau di ruang publik, apalagi ini bisa dibaca oleh semua orang yang beda denominasi dan beda agama, ya kan, bisa beda negara juga, maka memang kita tidak bisa dalam ini secara penjelasan di ruang-ruang publik, kita harus lebih general. Lebih general bukan berarti kita munafik atau kita bersikap abu-abu. Tetapi karena itu ruang publik, maka katakanlah kita jangan juga mendinai, tetapi juga tidak membenarkan. Katakanlah di dalam kekristenan misalnya memang ada berbeda-beda cara ibadah. Ya, sekedar itu aja, gitu kan. Nggak perlu bilang, wah itu mah nggak bener, itu cuma aksi panggung doang ya. Itu kita juga menjudge orang itu jadinya kan. Ya, karena di Alkitab juga ya setan itu ada, eksorsisme juga ada di Alkitab. Ya gitu kan. Dari waktu saya melayani juga pernah ketemu sama yang kerasukan. Pernah ketemu. Ya waktu saya dan istri saya pelayanan juga kami pernah mendoakan orang kerasukan juga. Yang didoakan bukan Kristen lagi. Gitu. Tapi ya kita minta izin. Kalau nggak diizinkan ya udah. Diizinkan ya kita doakan. Gitu kan. Cuman kan bagaimana kita menjelaskan, ya kita ambil yang lebih general, menjelaskan kebenaran tapi dengan tidak mendiskreditkan pihak lain. Ya, paling tadi jelasin bahwa ya memang di kekristenan, ini apalagi ini mau jelaskan kepada yang bukan Kristen kan. Ya, jadi paling bilang bahwa di kekristenan memang banyak cara beribadah. Ya, salah satunya itu. Gitu kan. Tapi kalau dia tanya lagi, kamu gitu enggak? Saya enggak. Gitu.
Gitu aja, jadi yang umum aja jawabnya. Nggak mungkin kita jadi akhirnya berdebat di situ, karena juga orang nanya nggak tahu juga tujuannya apa, kadang-kadang cuma mau adu domba apa segala macam, ya kan kita nggak tahu. Apalagi kalau kita nggak kenal. Tapi kalau itu sahabat kita, ya mending kita ketemu aja deh. Gitu. Karena kalau face to face akan jauh lebih baik. Termasuk perkataan, cara bertanya, cara menjawab akan jauh lebih baik. Ya, kalau di media sosial kadang kita ngomong apapun serangannya bertubi-tubi ya, karena belum tentu dia nangkep apa yang mau kita sampaikan gitu. Jadi jangan habiskan waktu dan energi untuk sesuatu yang ya tidak worth it untuk kita habiskan waktu dan energi di situ. Apalagi media sosial kan, apalagi kalau nggak kenal gitu. Jadi saya juga masih buka media sosial, tapi saya nggak mendalami media sosial. Nah, karena lebih baik mungkin baca buku, baca Alkitab, itu akan kita merenungkan juga akan lebih dalam. Karena perlu proses berpikir, proses merenung. Karena kalau media sosial kita cenderungnya kan scroll, share, yang kita share juga nggak kita baca semua, gitu kan. Itu emang godaannya media sosial tuh begitu, karena kita pengen tahu semuanya, padahal akhirnya kita nggak tahu apa yang kita pikir kita tahu. Ya, itu aja jawaban saya. Terima kasih, waktunya sudah cukup, kita berdoa.